Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم Takbir. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya kakak saya Al-Habib Ad-Da'i ilallah Sayyid Ahmad bin Muhdar bin Hussein ibn Imam Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Lemu ya, seneng kan? Tidak lupa pula orang tua kita, guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Humaidi. Tidak lupa pula kepada sahibul bait Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Muhammad Amin, dan semuanya, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, para guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka peringatan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya, visi misi diutusnya beliau, sebagaimana beliau katakan sendiri dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya visi misi utama diutusnya Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kita punya Nabi, Bapak Ibu sekalian, beliau adalah al-insanul kamil, adalah manusia yang sempurna. Fihi kamalun basyari, di dalam diri Nabi ada kesempurnaan unsur manusia, saudara. Fisiknya sempurna, ketampanannya sempurna, harumnya sempurna, kecerdasannya sempurna. Semua yang ada pada Nabi sempurna, saudara. Luar biasa. Tapi dari sekian banyak kesempurnaan yang ada pada diri Nabi, yang Allah tonjolkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi yang Allah tunjukkan, saudara. Padahal Nabi sempurna di berbagai aspek, Pak Bu. Nabi sempurna berbagai sisi kehidupannya.
Tapi yang Allah tonjolkan dalam Al-Quran akhlak Nabi. Kenapa? Secara tidak langsung di situ ada pesan, saudara, bahwasanya al-akhlak huwa madarus sa'adatil abadiyah. Akhlak adalah tolak ukur kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya akhlak, sampai-sampai dia menjadi barometer keimanan, tolak ukur keimanan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah SAW, yang paling sempurna keimanannya. Siapa yang paling sempurna keimanannya? Apakah yang paling banyak baca Qur'annya? Apakah yang paling banyak zikirnya? Apakah yang paling banyak sholat malamnya? Saudara, bukan itu tolak ukurnya, saudara. Baca Quran harus, zikir harus, sholat sunnah harus. Tapi kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin sempurna keimanannya kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa, bahkan gak sampai di situ, saudara. Kata Nabi SAW, aqrabun nas minni yawmal qiyamah hasinuhum akhlaqa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat, Pak Bu, ketika miliaran orang berebut pengen dekat dengan Rasulullah, di saat itu yang paling selamat ada yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad, dia yang selamat, saudara. Miliaran orang berebut dekat dengan Nabi, karena beliau adalah juru kunci keselamatan di hari itu, saudara. Anda bayangkan, saat itu, saudara, udah pasti yang paling dekat dengan Rasulullah barisan para nabi dan para rasul. Setelah itu ada barisan para aulia, para sahabat, para aulia, para salihin. Itu sudah berapa juta orang. Lantas posisi kita di mana? Bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Rasulullah agar bisa selamat nanti di hari kiamat? Saudara, kata Nabi dalam hadisnya, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Nanti yang paling dekat di hari kiamat denganku yang akhlaknya paling baik. Semakin baik akhlaknya di dunia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada pasangan, akhlak kepada sesama, semakin baik akhlak di dunia, nanti di akhirat semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini kira-kira orang Tanara jelas atau tidak? Ini lemes-lemes banget ini, jelas atau tidak? Kalau lemes begini saya malas ngelanjutinnya. Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jawab yang kompak semuanya, Tanara. Kalau begitu akhlak penting atau tidak? Akhlak yang mulia penting atau tidak? Harus atau tidak? Takbir! Takbir! Nggak sampai di situ, Pak Bu. Bahkan perhatikan, di dalam satu riwayat disebutkan su'ul amal, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Itu dalam satu hadis, Pak Bu, disebutkan su'ul khuluq, yang namanya akhlak jelek. Walaupun orang amalnya baik, sholatnya, sholat sunnahnya hebat, zikirnya hebat, riyadhahnya dahsyat, tapi akhlaknya jelek. Su'ul khuluq, sama tetangga gak punya akhlak, sama orang tua gak punya akhlak, sama guru gak punya akhlak, sama pasangan gak punya akhlak. Akhlaknya buruk walaupun amal baik. Apa yang terjadi? Yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Bu, ini ibu-ibu banyak tapi yang jawab cuma 10. Jangan-jangan sisanya pun Bu, sehat Bu. Bu, saya mau tanya,
madu manis atau tidak? Kalau di madu, nah konsisten katanya madu manis, tapi di madu pahit. Sudah, madu manis. Semahal-mahalnya madu yang harga 5 juta sekalipun, yang harga 4 juta sekilo sekalipun, kira-kira madu walaupun mahal, bagus, manis, kalau dicampur dengan cuka rasanya jadi apa? Rusak nggak? Rusak. Sehebat-hebatnya madu, semanis-manisnya madu, kalau dicampur dengan cuka rusak, saudara. Itulah perumpamaannya dalam riwayat. Amal bagus, sholatnya bagus, zikirnya hebat, tapi akhlaknya buruk. Su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Amal yang buruk, amal yang baik akan rusak kalau dicampur dengan akhlak yang buruk, sebagaimana madu akan rusak kalau dicampur dengan cuka. Na'udzubillah min. Bahkan dalam hadis, Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, dengarkan nih, Bu. Bahkan dalam hadis Rasulullah ditanya, Bu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya tentang seorang perempuan shaimatin qaimatin, ada perempuan yang puasa sunnahnya rajin, betul. Qaimatin, sholat sunnahnya rajin, perempuan tadi saudara, rajin luar biasa, puasanya rajin, sholat sunnahnya rajin. Walakinnaha sayyiatul khuluq, tapi ya Rasulullah, perempuan tadi akhlaknya jelek ya Rasulullah. Kalau ketemu laki bawaannya udah merengut aja, sama laki musuh banget bawaannya saudara. Sama tetangga, masya Allah, julid, tahu julid, julid aja bawaannya, ngomongin orang mulu saudara. Bu, yang kayak gitu ayak loba, ayak loba, ayak loba. Nabi ditanya tentang perempuan seperti itu, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perempuan sholat sunnahnya rajin, puasa sunnahnya rajin ya Rasulullah, tapi akhlaknya buruk ya Rasulullah, tidak ada akhlak sama suaminya, tidak ada akhlak pada tetangganya, mulutnya pedas, selalu bicarakan orang lain. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha. Jawaban Nabi singkat tapi menakutkan saudara. La khaira fiha. Kata Rasulullah, perempuan seperti itu tidak ada baiknya. Na'udzubillah min. Insya Allah perempuan-perempuan di sini solehah semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu akhlak penting atau tidak? Penting atau tidak? Bahkan saudara, saking pentingnya akhlak, sampai-sampai ada orang bijak mengatakan, kalau diibaratkan angka 1 juta, 1 juta angka 1 setelahnya 0 ada berapa? Ini SD pada 0 nolnya berapa? 6. Andai kata satunya dihilangkan, 0 ada 6, jadi berapa? 0. 1 juta 0 ada 6, bisa berarti kalau ada angka di awalnya, betul? Itu perumpamaan akhlak dengan sifat-sifat lainnya. Akhlak, kalau diibaratkan angka 1 juta, ibarat angka satunya. 0, ibarat sifat-sifat yang lain, saudara. Ganteng, pinter, kaya, jabatan tinggi, lisannya manis, dan seterusnya dan seterusnya, nasabnya bagus. Itu ibarat angka 0 semuanya. Itu semua bisa berarti kalau ada 1 di depannya, akhlak angka 1 tersebut, saudara. Tapi sebanyak apapun angka 0, sebanyak apapun angka 0, kalau tidak ada angka di depannya, dihilangkan angka 1-nya, jadinya berapa? 0. Begitulah perumpamaan orang yang punya berbagai macam sifat, ganteng, cantik, kaya, nasab bagus, pinter, ilmu banyak, jabatan tinggi, tapi tidak ada akhlak, jadinya jelas atau tidak? Jelas atau tidak?
Sekali lagi saya mau tanya masyarakat Tanara sebelum saya lanjutkan, kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu akhlak penting atau tidak? Ganteng tanpa akhlak, pinter tanpa akhlak, nasab bagus tanpa akhlak, alim tanpa akhlak, jabatan tinggi tanpa akhlak, hidup tanpa akhlak. Takbir. Kalau kita deh. Mau melanjutkan kita jam sabaraha. Lanjut. Lanjut atau jaga? Jangan. Orang semangat yang depan doang ini sedoakan yang semangat insya Allah dapat jodoh yang soleha. Laki-laki dapat yang soleha, yang perempuan dapat yang soleh. Amin. Amin. Ibu-ibu yang semangat makin disayang sama suaminya. Bapak-bapak yang semangat insya Allah bisa kawin lagi. Komplain ibu-ibu. Lanjut jangan. Orang semangat, lanjut jangan. Masih semangat. Yakin. Betul. Saya pengen dengar dulu semangatnya Tanara. Semua angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Semangat tangannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya akhlak, sampai-sampai ada kaidah. Ini saya mau ngajarkan kaidah ini di majelis ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Nanti ikutin apa yang saya sampaikan. Saking pentingnya akhlak, sampai-sampai akhlak itu lebih tinggi daripada hukum. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Coba diulangi sama-sama. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Apa maksudnya Habib akhlak lebih tinggi dari hukum? Apakah boleh kita melanggar hukum dengan alasan akhlak? Bukan itu maksudnya, saudara. Gak boleh kita melanggar hukum dengan alasan akhlak. Contoh, salaman laki-laki dengan perempuan yang gak mahram, sama-sama sudah dewasa, itu hukumnya haram. Gak boleh besok gara-gara dengan alasan Habib tidak ada perempuan cantik mengulurkan tangannya ke saya ngajak salaman. Nanti kalau saya nggak salaman, akhirnya perasaan dia hancur, jadinya nggak berakhlak, nggak bagus. Eta namina ngambil kesempatan dalam kesempatan. Bukan akhlak itu namanya, saudara. Kalau akhlak melanggar hukum, udah pasti salah. Kenapa? Karena kalau dia melanggar hukum Allah, berarti dia nggak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah saja nggak berakhlak, apalagi kepada makhluk. Lantas apa Habib maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum? Saudara, maksudnya akhlak lebih tinggi daripada hukum. Maksudnya akhlak itu adalah pelaksanaan hukum dengan cara yang sempurna. Kalau orang menjalankan akhlak, otomatis dia sudah menjalankan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Saya kasih contoh yang sederhana. Hukum itu soal perintah. Andai kata ada seorang ayah bilang ke anaknya, "Nak, tolong lemparkan handuk ke ayah, nak. Lemparkan handuk ke ayah, nak." Akhirnya anak itu ngambil handuk, dia lemparkan ke ayahnya, saudara. Saya mau tanya, secara hukum anak ini sudah menjalankan perintah atau belum? Sudah. Perintahnya lemparkan handuk. Dia patuh perintah ayahnya. Dia lempar handuk ke ayahnya. Tapi ngasih ke orang tua, dilempar, sopan atau tidak? Tidak. Walaupun sudah menjalankan hukum, tapi tanpa akhlak, nol jadinya, saudara. Betul. Tapi andai kata ada seorang anak diperintahkan oleh ayahnya, "Nak, lemparkan handuk ke ayah, nak." Akhirnya apa yang dilakukan oleh anak ini? Tadi perintahnya apa? Lemparkan handuk. Apa yang dilakukan anak? Dia ambil itu handuk, saudara. Kemudian dia bawa ke ayahnya. Dia kasih baik-baik ke ayahnya. Sekali lagi saya mau tanya, tadi perintahnya apa? Tapi yang dilakukan anaknya, dia bawa, diberikan dengan sopan.
hukum. Anak tadi sudah jalankan perintah atau belum? Sudah. Karena intinya bukan melempar handuk, tapi intinya bagaimana menyampaikan handuk. Tapi si anak bukan hanya menjalankan perintah, tapi dia jalankan dengan akhlak. Sehingga yang namanya akhlak adalah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu sekalian. Bu, sehat Bu? Saya kasih contoh lagi. Andai kata ada orang Pak Bu sholat dalam madhab Syafi'i, aurat laki-laki dalam sholat itu dari mana ke mana yang wajib ditutup? Dari pusar sampai dengkul, baina surrati war rukbah. Dari pusar sampai dengkul. Berarti di luar itu hukumnya nggak wajib ditutup. Andai kata ada orang sholat nggak pakai baju, dari pusar sampai lutut saja pakai sarung, sholatnya sah atau tidak? Sah. Sah. Andai kata ada orang sholat sudah menutup, itu sah sholatnya saudara. Nah tahu-tahu besok di Tanara ada masjid, khotib Jumatnya ketika khutbah Jumat hanya pakai sarung dari pusar sampai ke lutut, nggak pakai baju khotib Jumat, bulu ketek nih kelilingan kemana-mana sudah. Jadi khotib Jumat khutbahnya hebat luar biasa. Habis itu dia ngimamin sholat Jumat, bacaannya masya Allah kalah sudah saudara, kayak imam Masjidil Haram. Tapi ngimaminnya nggak pakai baju, cuma pakai sarung saja, dadanya telanjang dada. Saya mau tanya secara hukum, sholatnya sah atau tidak? Sah. Khutbahnya sah atau tidak? Sah. Tapi edan atau tidak? Edan, saudara. Kenapa? Karena nggak pakai walaupun sah secara hukum, kalau nggak pakai akhlak bisa edan, saudara. Betul atau tidak? Tapi sebaliknya, andai kata ketika dia mau khutbah, dia pakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki, yang warna putih. Dia pakai wewangian sebagai sunnah Rasulullah, pakai putih, pakai wewangian, dia pakai imamahnya. Dia berdiri khutbah di khutbah mimbarnya Rasulullah. Kemudian diimamkan sholat Jumat, saudara. Masya Allah, bukan hanya sekedar dia menjalankan sah atau tidak sah, tapi dia menjaga akhlak sehingga apa yang dia jalankan adalah menaati hukum dengan cara yang itulah yang disebut akhlak lebih tinggi dari. Jelas atau tidak? Paham? Saya kasih contoh lagi, satu lagi Bapak Ibu sekalian. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Saya kasih contoh lagi. Andai kata ada orang nikah dalam madhab Syafi'i, perhatikan baik-baik. Di dalam madhab Syafi'i rukun nikah itu ada 5. Kalau 5 ini terpenuhi, nikahnya sah. 1 saja nggak terpenuhi, nikahnya nggak sah, saudara. Yang pertama, harus ada zauj, calon mempelai pria. Yang kedua, harus ada zaujah, calon mempelai wanita. Artinya apa, Beb? Maksudnya ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita. Maksudnya 2 ini adalah sosok nyata, bukan sosok fiktif. Walaupun orang tinggal di tempat, ditaukil, diwakilkan, boleh zauj. Zaujah harus hadir, yang penting ada walinya nanti, saudara. Tapi maksudnya 2 ini orangnya ada, bukan sosok fiktif. Jangan kayak zaman sekarang, ada orang pacaran di Facebook lama, 5 tahun pacaran di Facebook. Yang satu akunnya laki-laki, yang satu akunnya perempuan. Begitu ketemu, laki sama laki, saudara. Itu kagak sah tuh. Harus ada zauj, ada zaujah. Yang ketiga, rukun nikah, harus ada wali dari perempuan. Yang keempat, harus ada 2 saksi, syahidai adlin. Yang ketiga, yang kelima, ada sighat ijab dan ijab qabul. Ada berapa tadi semuanya? Ada 5. Yang pertama harus ada calon mempelai pria. Yang kedua harus ada calon mempelai
Yang ketiga harus ada wali dari perempuan. Yang keempat harus ada minimal 2 saksi. Yang kelima harus ada ijab qabul. Saya mau tanya nih, ada nggak syarat? Tadi ada nggak syarat orang tua dari laki-laki harus hadir, harus ngasih restu? Ada nggak syarat harus dapat restu orang tua laki-laki? Ada atau tidak? Nggak ada. Wah, yang pengen kawin lari, wah kebetulan dapat solusi dari Habib ini. Bisa kawin lari saya ini, nggak harus izin bapak ibu. Bukan begitu saudara. Andai kata ada orang nikah, seorang anak laki-laki nikah, tidak pengetahuan bapak ibunya, secara hukum sah nikahnya selama syarat-syarat lain dipenuhi. Tapi ibu-ibu jawab yang jujur, Bu, andai kata ibu punya anak, ibu kandung 9 bulan, kemudian masih kecil disusui, dengan penuh perjuangan dari kecil dicebokin, kemudian dibesarkan, bapaknya membesarkan, memberikan nafkah pontang-panting, kerja capek. Tahu-tahu begitu nikah anak tengah minta restu, ibu hatinya sakit atau tidak, Bu? Sakit. Walaupun nikahnya sah, akan tetapi tidak dapat restu orang tua, sakit hati orang tua, tidak ada akhlak, walaupun sah tapi bisa jadi bencana. Saudara, betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Tapi sebaliknya, andai kata dia minta ridho, minta restu orang tuanya, saudara, kemudian dia nikah setelah orang tuanya ridho, didoakan oleh orang tuanya, bukan hanya sekedar sah, saudara, tapi itu adalah akhlak lebih tinggi daripada Oleh karena itu Bapak sekalian, ini adalah kuncinya, adalah akhlak. Kalau mau hidup kita bahagia, jalankan akhlaknya Rasulullah. Jangan sampai kita keluar masuk majelis maulid dari tablik akbar ke tablik akbar, tapi makin jauh dari akhlaknya Rasulullah. Jalankan akhlaknya Rasulullah untuk pribadi kita, untuk ibadah kita, untuk muamalat kita, untuk keseharian kita, untuk kehidupan sosial kita, untuk kehidupan bernegara kita. Kalau Anda mau selamat, jalankan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibahil kiram, saudara, ada seorang ulama mengatakan, man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan, wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Orang kalau yang gampangkan akhlak, nggak wajib kan, cuma adab saja, etika saja. Orang nggak gampangkan akhlak, maka ujung-ujungnya akan menggampangkan sunnahnya Rasulullah. Kalau orang sudah menganggap enteng sunnahnya Rasulullah, ujung-ujungnya dia akan menganggap enteng yang wajib dan akan yang meninggalkan yang wajib. Tapi orang kalau akhlaknya saja dijaga, apalagi sunnahnya Nabi, kalau sunnahnya saja dijaga, apalagi yang wajib, saudara. Maka kuncinya adalah menjaga akhlak, saudara. Saya kasih contoh, andai ada orang, termasuk saudara, akhlaknya sholat, menggunakan pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian mau sholat. Kalau urusan akhlak pakaian sholat saja diperhatikan, apalagi sholatnya. Nggak mungkin orang memperhatikan akhlak pakaian sholat kemudian dia meninggalkan sholat. Rasanya jauh sekali, saudara. Siwak ini hukumnya sunnah, saudara. Siwak ini sunnahnya Rasulullah. Orang sholat pakai siwak sekali, bu, kelihatannya kecil, sederhana, murah. Tapi sekali orang sholat pakai siwak, itu pahalanya seperti orang 70 kali sholat tanpa siwak. Orang kalau rajin pakai siwak, pak, bu, nanti ketika meninggal dunia gampang sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siwak ini sunnatnya sholat. Orang kalau merhatikan siwaknya saja mau sholat diperhatikan, kira-kira sholatnya ditinggalkan atau tidak? Enggak, siwaknya aja diperhatikan, apalagi sholatnya. Orang yang tahajudnya dijaga, pasti qobliyah subuhnya dijaga. Orang qobliyah subuhnya dijaga, subuhnya pasti terjaga. Tapi kalau orang tahajudnya, awalnya tahajud dianggap enteng, besok-besok qobliyah subuhnya dianggap enteng, saudara. Kan cuma sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuhnya dianggap enteng, besok subuhnya ditinggalkan sama dia, saudara. Awalnya gampangkan qobliyah subuh, ujung-ujungnya yang wajib yang ditinggalkan. Semua
bermula dari akhlak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa saat ini kita bobrok? Umat Islam kalah di mana-mana. Secara peradaban kita kalah, secara politik internasional kita kalah. Yang kuasain politik internasional orang-orang kafir di PBB, saudara. Itu hak veto, nggak ada satupun negara Islam yang punya di PBB. Secara ekonomi kita kalah. Bank Dunia yang punya orang-orang kafir. Di Indonesia 10 orang terkaya bukan orang Islam. Secara ekonomi kita kalah. Secara pendidikan kita terbelakang. Secara sains kita kalah. Kenapa ini terjadi bagi umat Islam? Saudara, problemnya, masalahnya adalah karena kita mengabaikan akhlaknya Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Kita terlalu silau dengan orang barat. Kita selalu silau dengan artis-artis Korea. Kita terlalu silau dengan orang-orang yang bahkan dahinya gak pernah bersujud kepada Allah. Kita terlalu asik menjadikan mereka idola sampai lupa kepada Nabi Muhammad. Ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Al-Habib Naqib bin Ali Ibn Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, cucunya Keramat Kempang Bogor. Jatuhnya masih pamannya Habib Ahmad, saudara. Jatuhnya berarti keponakan dari Habib Hussein Al-Attas An-Nur Tangerang, saudara. Itu beliau jadi profesor ulama besar di Malaysia. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh pemikiran paling berpengaruh di dunia saat ini. Profesor Dr. Al-Habib Naqib bin Ali Al-Attas. Beliau meneliti. Apa hasil penelitian beliau? Kenapa umat bisa bobrok? Utamanya masalahnya karena the loss of akhlak. Karena kita ninggalkan akhlak. Makanya nggak ada jalan Pak Bu. Kalau umat ini mau baik lagi, tunjukkan akhlaknya Rasulullah. Yang pertama, pelajari bagaimana akhlaknya Rasulullah. Pelajari dari kitab-kitabnya para ulama. Pelajari dari Bidayatul Hidayah. Pelajari dari Minhajul Abidinnya Imam Ghazali. Pelajari dari Ihya Ulumuddin. Pelajari dari Risalah Al-Qushairiyah. Pelajari dari kitab-kitabnya Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Pelajari itu saudara dari kitab-kitab hadisnya Rasulullah seperti Riyadhus Shalihin. Pelajari akhlaknya Rasulullah. Kemudian jalankan itu akhlaknya Nabi. Jalankan akhlak Nabi mulai dari diri kita Pak Bu. Apa bagaimana akhlak sehari-hari? Jalankan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam anak istri kita, untuk murid-murid kita, untuk jamaah kita, sampai lingkungan kita, sampai tingkat negara. Kalau mau bangsa ini baik, kembali kepada akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya Imam besar Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan apa? Kalau mau bangsa ini baik, kuncinya kembali kepada visi misi Rasulullah, revolusi akhlak, saudara. Apa artinya revolusi akhlak? Revolusi itu artinya perubahan cepat Pak Bu. Artinya perubahan cepat dalam bidang akhlak, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam sanak famili kita. Ayo sama-sama kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang masih maksiat jadi taat, dari yang suka meninggalkan sholat jangan lagi tinggalkan sholat, dari yang masih durhaka kepada orang tua, kepada suami jadi orang yang taat, dari yang masih mengabaikan hak-hak istri kita jadi orang yang menjalankan hak istri kita, dari yang suka bohong menjadi jujur, dari yang suka mengumbar syahwat menjadi melawan hawa nafsu, dari yang suka korupsi jadi amanat. Jalankan akhlak, revolusi akhlak. Makanya kita berharap insya Allah revolusi akhlak ini bisa berjalan mulai dari bawah Pak Bu, mulai dari bawah, dari masyarakat, dari perorangan kita. Karena ini perorangan ibarat labinul mujtama. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka batu batanya adalah keluarga. Kalau negara adalah sebuah bangunan, maka perkeluarga adalah batu bata yang bisa mendirikan bangunan tersebut. Tanpa perorangan tidak ada keluarga. Tanpa keluarga tidak ada yang namanya lingkungan. Tanpa lingkungan tidak ada yang namanya negara. Maka semua mulai dari diri kita sampai ke atas. Dan kita berharap mudah-mudahan kita 2024 dapat pemimpin yang bisa revolusi akhlak insya Allah. Dapat pemimpin yang bisa revolusi akhlak insya Allah, yang betul-betul bisa menjalankan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang diamanatkan dalam Pancasila dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negeri kita negeri adab, bukan negeri setan. Negeri kita negeri beradab, betul. Maka wajib revolusi akhlak di negeri kita, saudara, betul.
Makanya saya mau tanya masyarakat Tanara, jawab yang kompak semuanya. Siap revolusi akhlak? Orang kompak, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap berubah dari yang buruk kepada yang baik? Siap kita belajar akhlaknya Rasulullah? Siap sebarkan akhlaknya Rasulullah? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Terakhir sebagai penutup saudara, karena sudah siang, terakhir sebagai penutup, kita jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Ini sekarang Pak Bu, sekarang di Palestina, di Gaza lagi gencatan senjata. Tapi selama sebulan ini, 2 bulan ini, dari Oktober sampai November, itu saudara kita di Gaza yang meninggal dunia sudah lebih dari 12.000 orang, saudara. Selama Oktober dan November, kebanyakan anak-anak kecil. Israel penjajah mereka dengan jahat. Mereka bom, mereka rudal rumah-rumah warga, mereka rudal rumah sakit, anak-anak kecil yang meninggal. Dari 12.000 lebih, mayoritas 60% lebih yang meninggal adalah anak-anak kecil. Dan apa yang terjadi saudara, selama sebelum gencatan senjata, itu mereka berusaha menghalangi segala yang masuk. Listrik dihalangi saudara, bahan bakar dihalangi, logistik dihalangi. Sekarang gencatan senjata baru bisa masuk sedikit-sedikit. Maka kewajiban kita untuk ikut membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai besok kita ditanya oleh Allah, saudaramu sedang dibantai, saudaramu di Palestina sedang susah, apa yang sedang kau lakukan? Diam. Saya jauh ya Allah, saya di Tanara ya Allah, Palestina jauh, dusta kau, bohong kau, nggak ada alasan. Kau bisa berjuang dengan doa, kau bisa berjuang dengan harta, kau bisa berjuang dengan media sosial, kau bisa berjuang dengan memboikot produk-produk Israel, kau bisa banyak berjuang. Kenapa kau hanya diam? Betul, wajib kita untuk peduli ikut dengan saudara-saudara kita di Palestina, insya. Makanya ayo sama-sama kita berjuang dengan doa. Besok Pak Bu, pada tanggal 2 Desember 2023, Sabtu 2 Desember 2023, saudara. Insya Allah Sabtu 2 Desember 2023 ini Bapak Ibu sekalian, kita akan kumpul bersama jutaan umat Islam di Monas di Jakarta 212 dalam rangka bermunajat kubro, istighosah kubro bersama jutaan umat Islam, mulai tahajud berjamaah sampai selesai, berdoa kepada Allah untuk kemenangan Palestina, insya Allah. Jutaan umat Islam Bu, kita akan kumpul sama-sama di Monas insya Allah bersama jutaan umat Islam lainnya untuk munajat kubro dari tahajud sampai selesai. Insya Allah jam 9 pagi udah selesai saudara. Kita sholawatan, kita istighosah, kita wirid, kita zikir, kita mohon kepada Allah supaya saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, dan Israel mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Siap hadir, siap hadir, siap putihkan Jakarta, siap kumpul bersama jutaan umat Islam. Takbir. Ayo ajak sanak family, umumkan Pak Bu. Orang Tanara malam Sabtu pindah dulu ke Jakarta semuanya. Kita kumpul sama jutaan umat Islam untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Insya Buya Humet tadi yang sepuh dari beliau mengatakan pengen hadir demi bela saudara-saudara kita di Palestina. Masa yang muda-muda yang bisa nggak hadir, betul? Dan yang kedua, kita bisa berjuang ngebantu saudara-saudara kita dengan uang yang kita punya, saudara. Kita nggak bisa berangkat, tapi uang kita bisa berangkat. Nggak ada alasan buat uang kita nggak berangkat. Alhamdulillah, kemarin Front Persaudaraan Islam yang dipimpin oleh penasehat utama Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, saudara, FPI yang saat ini, beliau kemarin memimpin delegasi untuk membawa bantuan umat. Tahap pertama disampaikan melalui ulama-ulama Palestina yang di Turki, uang-uang umat titipan dari masyarakat Indonesia. Tahap pertama 1,6 miliar. Alhamdulillah.
Udah sampai ke Gaza, Bu Pak. Kemudian tahap kedua kita kirim bantuan ini melalui Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, kita kirim melalui Mercy. Tahap ketiga Pak Bu, kita kirim bantuan makanan dapur umum yang sampai sekarang masih berjalan di Gaza. Alhamdulillah. Tahap keempat kita kirim bantuan pakaian wanita perempuan yang juga sudah kirim ke Gaza. Tahap 5 kemarin adalah selimut untuk masyarakat di Gaza. Ratusan selimut kita bagikan untuk masyarakat di Gaza yang saat ini mulai memasuki musim dingin, rumah mereka pada hancur. Kita kirim bantuan selimut ke mereka. Tahap ke-6 juga kemarin sudah dikirim, saudara. Alhamdulillah. Bukan duit pengurus TPI, bukan. Pengurus TPI juga ikut nyumbang, tapi mayoritas bukan duit mereka. Mayoritas duit umat Islam, Bapak Ibu sekalian, untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Makanya sambil kita baca sholawat, Pak Bu, mari kita tunjukkan kita belum bisa berangkat ke sana, tapi kita bisa jihad dengan harta kita membantu saudara-saudara kita di Palestina. Siap bantu Palestina? Siap bantu Palestina? Takbir! Ayo sama-sama semuanya. Tim dari Laskar, dari PRI mungkin ada yang keliling bawa sunduk, ada yang keliling untuk apa? Nih, pakai sorbanan. Ini satu lagi sorban Habib Ahmad nih buat keliling. Kita dibalikin Beb. Ayo. Ayo sama-sama sambil kita baca sholawat yang semangat. Siap goncangkan tanara dengan sholawat. Siap goncangkan tanara dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Sebentar. Ini Wahabi semua nih jangan-jangan nih. Nggak mau sholawat. Ayo keluarkan suaranya. Allahumma Muhammad wa
Sebentar nggak ada suaranya. Allah. Kurang kompak. Allah. Lebih keras. Allah. Ala Muhammadin. Ya Allah, yang sakit sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang punya hajat kabulkan hajatnya ya Allah. Yang punya kesulitan mudahkan kesulitannya ya Allah. Wa biyahiha wa ala takbir. Takbir. Coba semua tanara angkat tangannya sekali lagi semua. Takbir. Takbir. Siap revolusi akhlak. Siap revolusi akhlak. Siap bela Palestina. Siap jaga NKRI. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna musliman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waqdi lana wa liwalidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina hajat hissiyah wa ma'nawiyah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى روالد عبد الرحمن العطاس والحبيب محضار بن حسين العطاس والحبيب حسين بن عبد الله بن محسن العطاس والدينا ولكم وسيدنا الشيخ نووي البنتري وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم واشفي مرضاهم وجرحاهم وفك أسراهم وتقبل شهداءهم وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين يا الله يا قوي يا منتقم يا جبار يا قهار يا فتاح. اللهم عليك باليهود الصهاينة. اللهم عليك بإسرائيل وأعوانهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله يا رب العالمين. اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله يا رب العالمين. اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله يا رب العالمين. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم خرب قوتهم. اللهم مزق وحدتهم. اللهم أرسل العذاب الأليم إليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم واجعلهم في الغابرين. على هذه النية ولكل نية صالحة بنية شفاء وتفريج الكروب ودفع البليات بجاه رسول الله وأهل البدر وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan. Insya Allah hari Sabtu tahajud berjamaah sampai selesai kita ketemu di Monas. Insya umumkan share terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.